Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, Gimana kabarnya hari ini? Baik, yang di ujung gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya udah pada tahu nggak kita Oke baik. Jadi kita pada hari ini akan melakukan sesi belajar kelompok, yang dimana nanti kita akan melakukan sesi selama kurang lebih 45 sampai dengan 90 menit. Nah, jadi di sini selama sesi konseling teman-teman semua akan diberikan yang namanya info konsen, yang dimana info konsen ini merupakan surat pernyataan bahwasanya teman-teman semua bersedia secara sukarela untuk membaca apa yang disampaikan tanpa harus takut dijudge ataupun takut data teman-teman itu semua bocor, karena ini sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kerahasiaan data itu, dan itu dibuktikan dari info konsen ini. Kemudian saya harap selama sesi konseling ini berlangsung, teman-teman untuk bisa fokus terhadap sesi konseling kita. Di sini teman-teman dibebaskan untuk memberikan pendapat terhadap pendapat teman-teman terkait dengan permasalahan yang mungkin akan kita ceritakan di sini. Teman-teman diberikan kesempatan dan juga teman-teman diperbolehkan untuk memberikan tanggapan terkait misalkan masalah dari A, misalkan B, ataupun mau memberikan saran, ataupun intinya di sini kita bukan menggurui, tapi di sini kita saling diskusi kira-kira menyelesaikan masalah apa yang bisa kita lakukan untuk masalah kita masing-masing. Sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Najwa Mayana, yang pada hari ini akan menjadi konselor pada sesi konseling kita. Kemudian juga ada partner saya yaitu Fadila Dana yang akan menjadi co-konselor pada hari ini. Dan selama sesi konseling teman-teman tidak usah takut apabila mungkin dari saya maupun partner saya ada menulis sesuatu, karena itu bukan untuk menilai teman-teman, tapi ini hanya sebagai untuk data kami. Baik, sebelum itu jika memang teman-teman semua ada yang ingin izin dulu ke kamar mandi ataupun mungkin mau minum terlebih dahulu, diperbolehkan, karena nantinya selama sesi konseling juga tidak diperbolehkan untuk izin. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, sekarang saya mau, kita santai aja ya teman-teman ya. Jadi sekarang saya mau tanya dulu nih, bagaimana kira-kira perasaan teman-teman semua selama 2 minggu terakhir ini? Boleh saya mulai dari ujung sini terlebih dahulu, tolong berikan rate perasaan yang Anda alami selama 2 minggu terakhir. Sekaligus untuk perkenalan boleh, nama, asal, dan juga rate perasaan. Oke, perkenalkan nama saya Ani. Saya berasal dari Tarot Medan, tapi saat ini saya ngekos di Simpang 4 Penimang yang di Rute 2. Perasaan saya selama 2 minggu ini mungkin 7. Boleh dilanjutkan? Asal dari perasaan mungkin 8. Saya di sini berasal Silakan. asal bersyukur. Saat ini saya ngekos di rumah. Ada perasaan 8. Oke. Boleh dilanjutkan? Oke, dilanjutkan. Perkenalkan nama saya Eka. Saya berasal dari Taman Tengah. Saat ini saya ngekos di Jalan Barat. Menurut perasaan itu saya berada yang baik. Perkenalkan nama saya Raffi. Saya berasal dari Tinggi. Saat ini saya ngekos di Tarot. Untuk perasaan saya saat ini itu Oke, melihat dari rate teman-teman semua itu di atas angka 5 semua ya. Berarti itu menunjukkan bahwasanya kondisi yang mendekati baik ataupun mungkin memang baik. Apakah memang seperti itu atau sebenarnya teman-teman bingung? Jadi kayak asal aja lah kasih jawabannya, kasih rate-nya, atau memang seperti itu perasaan yang kalian rasakan? Terutama kan kita tahu ya kondisi saat ini seperti apa, atau mungkin di sini ada yang terdampak ataupun mungkin teman-teman di sini semua tidak terdampak,
terdampak banjir nggak? Terdampak banjir. Baik, jadi sebenarnya kan kalau rate itu semakin tinggi rate itu semakin mendekati kota. Jadi kalau misalkan satu berarti itu benar-benar kurang baik perasaannya. Kalau misalkan jadi dia ke angka 10 itu resiko memadai. Jadi itu teman-teman ada yang mau atau mengubah gitu rate-nya dan perasaannya. Ada yang mengubah. Tidak ada, berarti tetap di atas angka 5 tadi. Mungkin ada yang mau disampaikan belum? Atau mungkin Amel sendiri ada mau perubahan rate gitu karena tadi mungkin kurang jelas tingkat. Berarti rate berapa ya? Masih di tengah. Sebelumnya tadi berapa ya? Berarti tetap sama tidak ada perubahan. Oke, baik. Jadi pada hari ini melihat kondisi teman-teman dengan rate yang perasaan yang baik ini, pasti ada yang ingin teman-teman sebenarnya ingin ceritakan sehingga kita bisa ada di dalam sesi konseling ini. Sekarang saya mau teman-teman semua masing-masing memberikan alasan kenapa rate teman-teman itu segitu. Apa yang mungkin menurut teman-teman kasihnya 7 karena kayaknya agak sedikit kurang baik karena apa? Atau ada yang saya mau kasih tinggi kenapa? Atau ada masalah yang ingin teman-teman bahas di sini, boleh saya persilakan satu persatu. Yang dimana nantinya baru kita akan fokuskan nih, kita pilih nih di antara permasalahan-permasalahan yang teman-teman alami mau yang mana yang jadi boleh kita acak aja dulu ya. Dimulai dari sini dulu boleh. Memilih rate itu atau ada yang mau diceritakan di sesi konseling kali ini masalah yang kira-kira itu mengganggu sebenarnya buat sendiri itu terganggu pasca banjir. Cuman delapan itu biar enggak banyak dulu. Karena ini kan saya rasa banjir yang kita alami kemarin itu kan baru pertama kali kita rasain semua. Nah, jadi pertama pas banjir memang itu shock, bukis gitu. Cuma setelahnya coba untuk rasional. Jadi banjir, aku harus selamatin barang-barangku dulu, depan terus-terusku. Nah, terus tapi syukurnya malam itu karena kami di rumah ngumpul semua, satu kakak tuh ngumpul, jadi lebih nggak apa-apa nih bisa kayak kan. Terus besoknya alhamdulillah kami semuanya surut karena ada di rumah Nanda tuh langsung ke desa Lorong sebelah di belakang. Nah, di situ kayak apa ya? Oh alhamdulillah di pertama rumah kita nggak ada lagi air. Cuman lagi bersih-bersih dapat kabar kalau misalkan salah satu rumah kawat hilang. Memang rumah Wak itu pesisir. Jadi dari rumah Wak jatuh tempat pertama langsung ke kepala, semuanya hilang. Dari situ kayak ini kayak gitu kan. Habis itu dari situ kayak apa ya? Udahlah, mau gimana? Kayak apa ya? Walaupun mood di situ naik turun kalau menurut keluarga, tapi kalau kita kan kayak gimana ya, apalagi ada sinyal mati lampu, jadi kita nggak bisa komunikasi sama Tuhan. Kalau kita ya gimana dan misalkan ngekos kan. Cuman ya udah boleh dulu, ada orang lain bawa kita semua. Jadi alasan saya bilang 8 itu untuk
dari semenjak banjir 4 itu atau sekarang lebih baik sebenarnya awalnya? Beberapa hari setelah banjir itu pun naik turun kan karena ada beberapa jalan di kampus yang nggak diselamatkan. Habis itu di situ juga terjadi percakapan, jadi makin apa ya, makin tahan diri. Jadi misalkan enggak mensugesti diri sendiri itu gimana? Jadi tadi sepertinya Anda kesulitan untuk mengungkapkan psikologis terkait dengan perasaan Anda itu lebih sulit diungkapkan. Kalau diungkapkan dengan satu kata, mana yang lebih mendominasi perasaan Anda? Cemaskah, takutkah, merahkah, atau apa ya sebenarnya itu lebih mendominasi diri Anda selama kondisi ini? Ketika banjir itu aku selalu banjir. Boleh dua-dua. Kalau misalkan pas banjir itu takut, tapi kalau misalkan setelah banjir itu mulai dari kampung kami lebih tenang. Karena eksternal ya, bukan dari banjir tapi dari lingkungan ya. Lingkungan keluarga, Keluarga. keluarga inti, saudara. Keluar saudara, cuman karena rumah kami itu dekat, jadi kan deket. Tetangga. Iya, besar dari kelas 1 sama kelas 11. Tapi itu saudara tapi tetanggaan ya. Terjadi percekcokan itu setelah banjir. Kira-kira kalau memang boleh, jika memang Anda benar boleh, kan Anda bilang marah gitu kan. Apakah terlibat langsung Nanda di percekcokan itu atau Nanda hanya melihat atau mendengar? Melihat, terus ketika cekcok itu apa ya, bawa-bawa teman-teman juga, terus gimana ya, kita memang ada nada di situ, cuman karena udah di keluarga nah jadi masih anak kecil nggak usah kecampur sama orang tua. Jadi Nanda tidak memberikan reaksi apa-apa. Di depannya enggak, tapi ketika di kamar lebih ke nahan emosi karena kalau misalkan diungkapin takutnya keluar. Pada saat itu orang tua ada di dekat. Gimana respon? Ini kan dari saudara ini kan keluarga ayah, mama sendiri marah. Nah kalau misalkan
untuk sekarang Eka udah bisa nerima karena itu kan memang kuasa dari Allah kan. Nerimanya itu bukan berarti Eka gak sayang ya sama barang sama kos atau apa gitu. Yang penting Eka mikirnya itu selamat sama orang di rumah itu aman. Karena kan di keluarga Taktek itu rencananya kan dulu di sana ada di sini. Tapi alhamdulillah keluarga itu selamat. Karena yang paling penting kan keluarga itu dulu. Itu juga karena keluarga itu udah bisa nerima keadaan situasi sekarang. Meskipun masih takut kalau hujan deras. Akhir-akhir ini kan udah hujan lagi. Takut, cemas. Kalau untuk keadaan takut cemas itu saat hujan aja. Yang lain masih tetap. Jadi takut cemas itu yang kerasakan pada saat itu sampai saat ini setiap terjadi. Sampai saat ini saya terlihat. Tapi bukan takut cemas yang gimana ya? Mungkin karena udah nggak tahu juga sih karena udah belajar juga kita ya. Kayak lebih bisa handle diri aja. Ya udah takut cemas tapi ya udah siap-siap aja. Kalau tidur mah nggak usah terlalu tidur kali lah. Nggak tenang-tenang kali gitu ya. Jadi tadi Kak bilang dimarahin karena kalian terakhir evakuasi itu siapa yang marah? Sebenarnya nggak dimarahin. Jadi ada yang suka sama ada yang bukan dimarahin gimana. Cuma dia bilang kayak gini. Kalian itu terlalu slow respon. Orang udah mengungsi dari Malang, tapi kalian masih tetap di sini. Gitu. Jadi kalian siapa yang mau mengevakuasi? Karena kan evakuasinya masuk dalam-dalam kan. Agak jauh kan. Nggak ada jaringan juga kemarin itu. Dan langsung aja. Sebenarnya bukan yang dimarahin gimana. Cuma dikasih sentakan gitu karena dia bilang orang udah mengungsi karena kan panik juga kan situasinya. Oke. Jadi pada saat itu Eka sendiri atau ada teman-teman lain? Sama temen kos. Nah, Eka nggak terlalu panik karena Eka ada kawannya. Beda kalau lagi sendiri. Kalau lagi sendiri pasti kan kita ngerasa takut kan karena sendiri. Ini karena bersama-sama jadi Eka merasa lebih tenang. Karena ada yang menguatkan lah sama-sama menguatkan. Jadi respon lingkungan Eka pada saat itu kayak mana? Sama juga paniknya atau ada yang bisa menenangkan di situ atau seperti apa? Kami responnya nggak yang terlalu panik menurut Eka. Memang nggak semuanya psikologi, tapi alhamdulillah respon kami itu bukan yang maaf kalau bukan bilang orang berlebihan, tapi kami bisa menghandle perasaan kami itu. Kami takut cemas, tapi kami bisa alihkan ke ketawa. Kayak tak tahu aja. Kami masih sempat nonton film horor di tengah-tengah audit sampai sampai itu. Sampai jam 11 malam kan. Kami sempat lagi nonton. Karena kayak pengalihan isu aja sih sebenarnya biar nggak panik dan cemas. Karena sebenarnya itu kan panik. Jadi orang tidak panik tuh, kami cuma pindah aja nih, bukannya bagaimana cara mengungsi ya. Jadi peralihan pikiran itu tadi Iya. sampai menyarankan. Sebenarnya nggak ada yang menyarankan kayak kebetulan inisiatif dan semua tuh setuju kayak gitu kayak ada yang ngajak kayak nanti film aja yuk kayak udah yuk lah gitu. Kan nggak ada jaringan biar nggak sedih dan nggak nangis dan sebenarnya di situ kami nggak nangis mungkin di situasi sendiri nangis lah pas harus itu kami nggak nangis. Berarti menurut Eka sendiri peralihan itu Pengaruh. Karena pasti kalau misalnya kita di dalam kelompok kita nangis yang lain pasti ikutan nangis kan. Sementara kemarin itu kami nggak nangis yang terlalu nggak nangis lah kayak paling cuma menangis air mata kayak sedih kali kayak gitu tapi kayak ini nggak makan gitu. Jadi berapa lama kalian melakukan atau setiap jam makan itu ada? Kalau jamnya nggak tentu ya. Cuman waktu di audit kami dikasih makan meskipun bagi lah ya kan karena kan memang kondisi itulah yang kami sangat sedih karena kan rame bagian terbatas nggak ada yang bisa kasih bantuan gitu. Paling cuma makan roti kalau Indomie mentah ada kan juga bawa itu. Indomie mentah itu kalian sediakan atau memang disediakan dari Kami TKP? bawa tapi waktu dia itu sebelum evakuasi itu dia bawa aja apa yang ada makanan Persediaan sendiri ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Gimana perasaannya? sejauh ini udah Oke, coba kita beralih dan cerita teman-teman direkturnya. Sebelum itu saya mengucapkan sejauh ini luar biasa ya. Sebelum kita memperdalam cerita, tapi di sini
dia sepanik itu padahal akhirnya itu masih jauh gitu. Ya udah akhirnya kami benar-benar itu tinggalan di kos gitu. Jadi aku dengan kondisi yang bisa bilang makanan memang sama juga tapi di sana kami kayak berusaha setidaknya akan ada lah masak gitu. Cuman ya dan juga ada bantuan dari kos itu mungkin yang bisa bantu dan orang lain yang lain kayak pas kami kedua makanan orang tuh kayak nanya kebanyakan makanan mana gitu kan. Terus saya bilang jadi ibu pokoknya kayak bisa nggak ya baru kasih itu ada perasaan kayak Allah kasih kita nggak bersih karena takut kemana pun kan nggak bisa jadinya nggak ada kondisi keluarga nggak tahu itu nggak cuma sebenarnya nggak tahu juga karena kan akhirnya kita nggak tahu kan gimana nggak bisa itu gimana itu yang membuat saya masih berat makan karena saya belum tidak belum kondisinya tapi dibilang efeknya terasa. Oke, jadi tadi Ayu bilang kalau misalkan teman Ayu ini panikan, jadi kayak mana perasaan atau respon pas udah panikan itu kayak mana yang Ayu rasakan gitu? Kayak gini. Sebenarnya ikut panik tapi karena dia marah dia lucu karena marah-marahnya itu bukan marah-marah yang gimana ya tapi dia mau ya kayak gitu mereka ada lucu itu sih mereka kayak walaupun keadaan itu sebenarnya nggak tapi bisa tahu sih ya. Berarti tidak setegang itu lah ya pada saat itu. Baik. Ada lagi catatan? Oke, nanti kita akan perdalam lagi cerita dan teman. Sekarang saya persilakan ke Hafizia. Silakan. Bahas ranking dulu. Boleh, kenapa melihat itu? Jadi kalau sekarang sih aku masih nggak baik-baik aja ya. Cuman cerita boleh dikit ya. Jadi aku merasa takut dari lembur itu dari Selasa sore gitu. Jadi kan hari Selasa itu kan kita keluar kelasnya siang. Cuman aku kan nunggu bimbingan di fotokopi. Jadi lama tuh nunggu situ. Terus itu kan pulang jadi dari sekali emang nggak nampak jalan sama sekali. Sedangkan kos aku tuh tahu kan lumayan jauh tuh. Jadi aku takut nanti ada motor atau mobil yang nggak hidup di lampu kan kita nggak tahu kan kereta di jalan. Udah jadi aku neduh kan di kos kawan sih. Udah lama neduh di situ kan nggak berhenti udah awet kayaknya dulu aku terus. Jadi sampai simpang apa nih? Simpang saya. Nah itu udah banjir. Itu malahan udah ada kesulitan aku pulang. Jadi kan emang di situ udah jantung nggak aman lagi karena kan aku bawa kereta. Terus aku tanya kalau lewat jalan sebelah lagi masih bisa nggak? Nggak bisa lagi katanya. Emang nggak bisa lewat sama sekali. Jadi di situ aku takut karena kan kalau nyebrang pun aku tengok karena motor orang itu kayak mau masuk air kan aku kayak mana ya kan takut ya perempuan. Kalau kayak airnya memang sederas itu ada orang yang kayak kesenggol ke apa ke bawah arus dari situ kayak mana ya. Terus tuh coba lah karena aku memang ada juga kayaknya aku lihat juga dia berani kampus jadi aku ikut dia berdiri di belakang dia harusnya kan agak ini dikit ya dia ikut itu akhirnya bisa lah ya, itu udah agak lega. Terus nyampe lagi nggak tahu di jalan apa itu entah batu apa itu tapi bukan batu Pak Timur kan Pak Timur kan memang udah banjir juga kan di jalan juga tumpah itu. Terus pulang lah nyampe ke pos terus terus maghribnya kan lagi ngerjain tugas tuh di tugas sekolah lagi ngerjain tiba-tiba dikirim video sama kawan katanya di BI udah naik air udah di gerbangnya udah setinggi biasa udah setinggi biasa terus kayak takut kan itu udah mulai takut. Terus abis itu masih bisa telepon keluarga karena kan masih ada jaringan dia bilang mau banjir tapi terus tanya-tanya orang kos di situ karena aku kan masih baru ya di situ terus katanya di sini nggak bakal naik kok nggak pernah juga kan. Ya udah bisa keluar lah berhenti di luar aja mau beli makan terus katanya belum keluar udah terendam semua nggak bisa lewat. Habis itu udah lah di jalan terus dengar katanya yang dekat kosan itu longsor dekat di situ sana kan aku di depannya di jalan yang masih dalam itu longsor orang tuh udah pada mengungsi ke kosannya semua jadi di situ udah panik ya paling ya di situ panik. Nah terus juga adik aku waktu itu sakit kan awalnya sakitnya biasa aja cuma segini jadi aku cuma ke apotek cuma apa berobat biasa kan rupanya makin parah sampai ini bengkak tenggorokan kan. Udah habis itu
beberapa hari kan nggak ada jaminan bisa datang. Terus pas bisa itu kami disuruh pulang. Itu pas nyampe rumah baru Berarti di kos nggak masuk? di kos nggak masuk. Oh, berarti sampai saya itu nggak sampai sekarang nggak masuk. Oke, jadi kondisi di rumah gimana? Boleh tarik nafas lagi dulu buat tenangin. Atau mau minum? Kenapa sendiri di sana cuma ini takut lagi. Bisa dilanjut. Oke, jadi di sana di kos cuma berdua. Di kamar kalian berarti nggak ada orang pengungsian dari mana pun nggak ada. Cuma Yang berdua biasa sih. bilang karena udah ini karena kakak itu kan seperti yang dia kakak itu pulang bebannya di bawah, jadi kan nggak bisa lagi akses kan. Ini kalau yang di atas kan ini ada tidak dua bisa ada orang, cuma kan nggak terlalu kan. Berarti sampai airnya ada sampai ke halaman. Airnya enggak, cuma yang di pinggir-pinggir masuk. Masuk ke kamar sampai ke kamar. Kamar enggak, karena kami kan posnya tinggi, cuma tetangga yang di sebelah kanan tuh emang masuk gitu. Karena rumahnya apa? Kayak ke bawah gitu tanahnya adanya. Kondisi keluarga pada saat kejadian gimana? Kalau di rumah nggak banjir, alhamdulillah nggak masuk banjir. Ini kan nggak bisa buat apa itu apa. Kalau kan kemarin pas banjir awal itu kan ngecek kawan kan, kayak mana di kos kami udah dievakuasi gitu. Takut banget, takut. Karena yang di pinggir-pinggir kami itu semuanya dievakuasi ke Cipalu itu. Jadi pada saat itu kondisi adik masih dalam kondisi sakit. Iya, awalnya biasanya kirain kan bakalan sembuh gitu kan. Rupanya enggak gitu, sampai gempanya sekarang itu emang. Jadi adik gimana responnya, reaksinya pas kejadian? Dia udah tidur, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Panasnya sih turun kan, jadi kayak nggak tahu lagi mau ngapain kan. Kemarin Chan malah mau ke praktek kan, tapi prakteknya nggak buka. Karena kan paling kalau buka yang dekat kami itu apa tuh, Arifah, klinik Arifah, cuma kan nggak bisa ditangani kan, harus ke dokter gigi. Dia memang makan udah nggak bisa kan, buka mulut udah cuman kayak makan dan air doang, nggak bisa apa di situ. Aku cuma kayak karena aku makan bisa juga kan, aku cuma jalan beli jus gitu atau apa gitu. Karena kalau di pinggir di sekitar itu banjir cuma sama harus jalan kaki. Jadi waktu kejadian lagi parah-parahnya itu kan tadi bilang sempat harus komunikasi. Pas lagi panik-paniknya itu hubungan komunikasi sama orang tuanya gimana? Enggak ada. Berapa hari baru bisa komunikasi lagi sama orang tua? Kayaknya 2 atau 3 hari. 2 hari lebih. Jadi selama itu apa yang kamu bisa lakukan atau bisa pikirkan? Sebenarnya takut kali, cuma kan posisi adik juga sakit kan. Aku harus kakak itu kok nggak mau nunjukin gitu. Sebenarnya tuh betul dah nggak terlagi, betul-betul takut. Cuma mau kemana lagi nggak dapet gitu. Awalnya kirain bakal banjir kayak biasa aja karena aku di rumah tiap tahun aja kan, paling kayak masuk air ya udah kami langsung evakuasi diri kan. Rupanya itu separah itu sampai jalan apa Minggu kemarin kan ditutup selama beberapa hari. Aku rencana mau ke praktik gigi ke sebelah sana nggak bisa. Pulang Selama bencana persediaan makanan paling ramah paling berasal dari mana? yang ada. Jadi untuk lauk
kejadian kemarin sampai saat ini masih ada mengganggu pikiran atau bikin trauma atau apapun? Sebenarnya kalau sekarang udah nggak lagi ya, karena aku baru balik ya dari rumah. Cuman kalau ingat lagi takut lagi. Takutnya pulang jam berapa kayak jam berapa kayak sebenarnya takut lagi. Kayak lagi. Cuma kemarin cerita aja sama kawan kan di kosnya nggak banjir, cuma nggak ada lagi orang yang pada pulang kampung. Jadi kan pulang berdua bertiga gitu. Air cukup di sebelah sana, di kota di sebelah sana. Dan sempat balik ke rumah ya. Wajar saat takut, sedih, kalau lagi kondisi itu wajar. Nanti bagaimana cara kita bisa menghadapinya gitu ya kan? Jadi kira-kira tadi kan rate itu bagus tuh di atas 5, tapi ternyata begitu sudah kita coba dalami ternyata itu masih membuat trauma untuk Hafizia. Kira-kira menurut Hafizia, apakah Hafizia masih tetap dengan rate itu atau ingin menurunkan rate-nya atau ada atau sebenarnya masalahnya cuma itu aja ya Hafizia? Sebenarnya kalau sekarang biasa-biasa aja, cuma kalau bukan aja. Berarti sedih kalau ada pembahasan aja, tapi di luar dari itu berarti dalam kehidupan sehari-hari nggak sampai mengganggu aktivitasnya itu nggak ada ya? Oke, ini terima kasih sudah bercerita. Kalau kamu bisa saat kejadian berapa yang mungkin Pas masih kejadian. saat kejadian? Baik, kita lanjut ke Abang Mia boleh? Berarti sampai sekarang belum bisa diperbaiki atau Saya sudah coba memperbaiki ini selama berduduk, cuma kalau dibawa jauh kayak pas anak rumah kita dia kan pas selama memperbaiki itu kita sempat melawannya dan ternyata mati di jalan. Nah itu cukup membuat saya takut. Jadi kemarin pas saya pulang lagi dari kampus saya pun mati di situ. Jadi itu yang membuat saya sedikit resah. Kalau dibilang kenapa di sana, ya karena kereta itu saya sedih dengan kereta itu. Tapi kalau kayak kondisi saat saya banjir itu saya cukup tenang. Di saat kalau pas orang mereka tidak panik attack, pas saya mulai panik attack. Mereka itu ada yang berteriak, saya tertinggal karena mereka teriak dan nangis. Di saat itu saya cuma tenang, saya bilang itu saya tidak panik sebenarnya, tapi saya mencoba menenangkan mereka yang ini jangan nangis dulu, selamatkan apa yang bisa kamu selamatkan. Jadi saya mencoba membantu mereka karena di saat itu memang waktu itu abang tuh saya tahu bilang nggak apa-apa, terus itu nggak pernah banjir, jadi kalian aman di sini. Saya di situ saya sempat terkecoh karena semalam Rabu itu saya sudah packing, sudah memilah barang-barang apa saja yang mau saya bawa ke atas. Karena sejujurnya saya nggak expect ya, maksudnya bajunya itu setinggi itu, jadi saya jemur baju di atas itu semua di atas saya lah, karena saya berekspektasi bajunya itu setinggi saya. Jadi saya jemur semua baju saya, perabotan-perabotannya, cuma yang saya bawa ke atas itu gas, kompor, gitu, peralatan nasi, kayak itu yang saya bawa ke atas, dan buku-buku perkuliahan saya. Jadi di saat hari Rabu tuh jam 7, nah di sini datang ibu kos, kalian evakuasi terus, karena kita nggak tahu nih, karena di depan itu udah penuh. Ternyata pas saya lagi membawa barang itu ke atas, ternyata air masuk dari belakang, air dari sawah belakang itu meluap. Situ mereka tetap panik, gimana nih, tenang saya bilang itu, bawa apa yang saya bawa, ada yang nangis dari orang tua di saat itu. Saya bilang jangan terpakai itu ya, bukan jangan terpakai orang tua, wajar kamu panik sih, tapi jangan fokus sih dulu, fokus apa yang saya bawa dulu gitu. Sampai saya pegang dia, tenang saya bilang gitu kan. Saya itu, saya nggak jelas, saya kita kesel lagi dia tenang saya teriak. Itu gimana ya? Saya lebih ke panik lihat mereka, bukan panik karena diri saya sendiri. Saya lebih panik, ini gimana gitu, apalagi kamar sebelah saya itu dia nangis. Saya panik karena dia, maksudnya selamatkan apa yang saya selamatkan dulu gitu. Jadi pas saya sudah membawa barang-barang atas itu, pas saya keluar itu air itu udah sepaha. Jadi saya bilang ini kita ini harus sama-sama, kita nggak boleh terpecah di sini. Kalau kita evakuasi, kita sama-sama gitu evakuasi. Tadi kan ibu kos sudah bilang ke depan kita evakuasi, kita mau evakuasi diri dan mengevakuasi teman saya juga. Cuma mereka nggak mau tinggal, mereka maunya nggak apa kita ke atas dulu kayak gitu.
berdebat dengan kawan sekamar, udah kita kata juga sama orang dengan apa, saya berprinsip sama-sama kita, jangan berpisah-pisah kalau udah kayak gini. Jadi saat saya lagi berdebat-debat itu, keluarlah kakak dari kamar belakang. Kakak itu sedikit kencang, saya lihat. Kakak itu ibu kakak itu sama temennya juga, ternyata temennya itu anak angkatan 25, adik kita lah sebenarnya. Di situ saya tunggu di situ, kami nggak sibuk sama itu lagi, dia nggak pikir cocok tadi lah mulai ada berkat itu kak, kayak mana tadi katanya itu kak, saya kan disuruh ke depan, jadi saya ke depan. Di situ saya masih mikir teman saya yang di sana yang kosnya beda, dia gimana ya? Soalnya saya nggak bisa pegang hati, nggak bisa apa, jadi saya memutuskan kakak itu, nih kita ke depan dulu kalau udah. Dia kata katanya kak kenapa? Kakak itu habis kecelakaan. Jadi saya akan bantu kakak itu ke depan. Itu kan itu di pondok, dan di pondok itu saya telepon saya nggak lihat ya. Jadi saya selalu telepon di mana? Wajah mati apa ya? Aku tuh di bawah jemput bilang gitu kan. Di saat dia ada air sini, ternyata dia banyak barang yang diselamatkan. Di saat mereka nyanyi semua, itu saya nggak bisa nangis. Karena saya pikir kalau saya nangis sekarang siapa yang dengar mereka? Bisa nggak nangis itu. Jadi pagi evakuasi. Jadi untuk barang-barang hanya hotel aja yang berapa? Udah, saya baca pas angin, tapi kalau kayak gas, nasi, pertambangan nggak bisa. Jadi kira-kira menurut Amel sendiri, kan tadi yang bilang Amel nggak bisa mengkontrol gitu kan kondisi mental. Apa yang bisa menguatkan Amel sehingga Amel bisa bertahan, bahkan menguatkan orang untuk menaikkan? Apa yang menguatkan? Malam Selasa itu, karena gini, matanya itu kalau sebenarnya itu paniknya tuh gimana ya? Sebenarnya saya udah kesal. Apa sih kamu pikirnya? Jangan pikir yang belum terjadi. Kita pikir apa yang bisa kita lakukan sekarang, menurut saya. Karena kalau kita pikir apa yang mau terjadi, bakal shock berat sih kalau menurut saya. Karena di saya itu kan malam Rabu itu kan ada kebakaran dari di dalam kan, dua siap saya tuh. Nah kalau selama saya tuh betul panik, apalagi nggak bisa ke orang tua. Nah yang membuat saya tidak terlalu biasa itu karena sebelum kejadian seperti yang sebelumnya dia saya tidak ke orang tua, sudah diperingatkan dengan Tuhan. Nah di situ saya langsung pulang karena malam Rabu itu kan saya berpikir tuh, saya nekat keluar karena saya waktu saya dalam keadaan sakit, saya itu udah sakit kepala itu saya sudah kan di kos saya terpaksa lah ke kos dia. Jadi saya lebih khawatir kalau di kamar saya itu pas saya tinggal gimana dia mikirnya kayak mana yang masuk air pas kita lagi tidur. Kenapa? Karena dia punya pengalaman kalau dia di rumah itu dia sempat masuk air segini dia nggak sadar, karena hal itulah yang membuat dia jadi panik. Kenapa dia pikir yang betul, kita berdoa terbaik aja lah, kita usahakan apa yang kita usahakan. Karena pun saya udah dapat berdoa tuh aku jam segitu udah puasa udah dapat ini di sini udah mulai air nih, tetangga udah sini rumahnya udah sepinggang makan orang tua kan, di rumah tinggal assalamualaikum lah ya misalnya di pintu misalnya orang tua saya. Terus katanya bendungan sawah melihat tempat orang tua saya itu rusak, jadi airnya tidak akan lama kan di situ orang tua saya. Oh iya saya langsung pikir gimana ya kalau kamar saya di sendiri, karena malam saya nggak tidur kalau saya kawan di kamar di teman yang lain. Saya mikir kayak ini, kalau saya tidur nanti kalau apa-apa itu gimana? Ternyata pas saya balik kos dia tidur pulas malam itu rumahnya. Tapi pulas itu nggak apa, alhamdulillah malam itu, maksudnya nggak malam itu alhamdulillahnya. Cuma saya udah pinter ruang dia supaya pas saya kakak malam itulah maksudnya. Jadi saya sempat menolong lain, sempat bawa barang-barang mereka lain. Sedangkan yang membuat mereka teriak ternyata kalau tulisnya kamar kos paling belakang ternyata masuk ular, itu yang membuat mereka teriak ular sawah. Yang kerjaan itu butuh tidak ada betul gitu kan. Jadi kenapa ini saya orang yang lain harusnya Berarti nggak ada omongan korban di kos-kos itu. Berarti karena udah dapat kabar dari orang tua juga itu menyebabkan Amel merasa lebih tenang lagi ya. Karena kalau tadi teman-teman lain ada yang belum bisa ada yang berarti sempat lah ya komunikasi. Oke, nah ini ada lagi pas setelah banjir sih saya mulai terasa gimana ya, saya dari biasa tuh saat kemana di selatan itu beli saya benar diam gitu kan. Jadi kan saya sempat memasak gitu kan, yang buat saya kuat lagi masak di masjid. Saya banyak nasi yang tak masak gitu. Jadi mereka orang yang masjid gitu kan mencari makan gitu. Terus saya nggak bikin makan, saya bisa nggak jatah saya makan, saya kasih ke mereka gitu. Kalau yang mereka makan, jadi saya sehari itu nggak makan. Tapi saya nggak lapar, sakit saya itu seketika sembuh di situ. Saya hilang,
sakit kepala saya hilang. Karena pas saya semua fokus pada mereka, bisa makan. Enggak apa, fokus saya coba mereka. Enggak apa, yang mereka konsumsi dulu makan dulu. Tapi saya nggak mikir, saya sedikit makan tuh buat mereka yang nggak dapat makan tadi. Itu kan nasi itu nggak masak loh. Terus saya ada kok banget ya, saya nggak mikir kita sendiri, kita nggak mikir bisa sendiri. Mereka ada yang lagi sakit, tapi mereka kuat banget gitu, maksudnya makan nasi mentah gitu. Kadang-kadang hari itu memang betul-betul nggak makan. Dan pas evakuasi ke Ubud itu, saya kan bisa berusaha pertanyaan saya itu bimbing buat saya ketua kita di dalam kita masak. Itu mau masak lagi karena jumlah yang di Ubud itu kami kan, itu kami nggak bisa kita prediksi. Sedangkan yang di masjid dia nggak bisa kita prediksi. Hanya yang kemarin banyak yang nggak dapat di masjid itu. Kadang nasi nggak bisa pun kami berebut ngambil. Karena mereka nggak bisa tapi saya nggak lapar, saya nggak lapar. Jadi pas sampai ini itu minggu kali itu mau masak. Saya bilang ini, dia tahu siapa yang bisa masak? Saya nggak masak tuh, kan saya bilang itu kan. Masak jadi itu sup tuh. Apa kalau masak apa? Aku bisa masak sekarang semua bisa masak. Jadi kayak sombong ini jadi saya mereka jatuh hati nggak ada yang masak itu karena kan yang di masak ini saya lagi kan nggak apa-apa saya bisa masak gitu kan. Jadi situlah ada tambahan dari anak-anak lain yang udah bisa masak. Jadi untuk orang yang masak itu tidak ada perubahan tiap hari ya, jadi hanya apa yang baik kita dicari siapa nih yang bisa mempengaruhi itu dia siapa. Jadi apa yang meyakinkan Amel bahwa Amel bisa memberikan makanan Amel untuk orang sampai Amel nggak bisa makan? Apa yang meyakinkan? Nggak tahu ya. Karena dengan kondisi gitu ya. Iya lah, maksudnya saya lagi sakit juga kan. Tapi karena saya sakit saya bilang orang ini lebih apalagi ada yang datang baru evakuasi gitu. Tapi kayak kamu belum makan. Tapi saya nggak terpikir, saya nggak pikir dari saya sedikit pun. Karena saya kalau saya sehat kan lebih banyak lagi bisa tolong. Saya nggak pikir di situ. Saya langsung kayak kasih buat orang untuk mabuk. Orang saya udah makan satu suap, kasih dia buat orang ini. Dah ini bisa. Jadi pertahanan saya ini untuk pada malam Sabtu. Bisa saya nggak bisa menghubungi orang tua saya. Di situ jalinan juga nggak ada. Di hari itu masih ada jalinan. Malam Sabtu terus pas pendataan jumlah mahasiswa di awal itu di situ saya betul nggak bisa lagi gimana ya nggak bisa tenang lagi situ. Dia kak gimana saya mau pasal ini karena yang buat saya kuat juga ada dari mereka yang betul-betul Asia Tengah kan parah kan. Jadi ada yang nggak tahu maksudnya orang tua yang gimana, ada yang dapat info rumahnya hancur itu orang tua nggak tahu gimana kan kayak. Karena saya udah di telepon tadi, saya merasa saya aman. Karena saya terpikir tiba-tiba, kan katanya mau naik, apa udah naik ya? Gitu pikiran saya. Karena itu mau naik kemana ya? Karena di atas itu kan ada irigasi ya. Itu rumah, irigasi rumah. Itu kayak ini udah naik atau belum ya? Itu yang bisa saya betul nggak usah nangis, saya nangis itu sejadinya. Sampai saya nangis saya nggak sadar. Ya, ternyata saya dapat pelajaran nggak apa-apa sih. Saya harus memikirkan diri saya dulu sebelum memikirkan yang lain. Kalau saya mau menolong lain, saya kan harus bersiap dulu gitu. Jadi saya harus belajar kalau apa sih nangis gitu. Coba kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman sejauh ini sudah hebat, sudah bisa menghadapi segalanya, bisa menceritakan, bisa mengatasi juga pada saat kejadian. Baik, kita lanjut ke yang terakhir ya. Boleh silakan kakak Afi diceritakan apa yang dirasakan. Jadi saya kan tadi kasih garisnya 7. Jadi selama mencari itu saya rasa cemas, tapi cemasnya bisa saya atasi biasa. Tapi setelah semuanya selesai, terus sudah bersih dan semua udah tenang, udah balik kayak semula, tapi rasa cemas saya meningkat. Saya nggak tahu itu cemasnya karena saya cemas setelah kejadian banjir atau juga karena ada faktor dari sebelumnya. Jadi selama banjir itu kan dari malam Selasa itu saya udah dapatkan kabar dari orang tua saya, mama saya bilang kalau pos sebelah udah naik air. Saya kayak masih nggak apa-apa, pos sebelah emang rendah airnya. Karena saya sebelumnya juga ngekos di situ, tapi pos saya yang sekarang ini lebih tinggi tempatnya, jadi insya Allah nggak kena. Paginya saya bangun, terus lihat ke luar, air yang sebelah ini emang udah tinggi, tapi di jalan masih belum ada air. Pergilah kami ke keadaan sekitar, kayaknya kita nggak naik nih, insya Allah nggak naik. Ya kami beli jajanan sarapan, terus kami duduk di luar tengok kondisi. Terus bilang sama adik saya, ini kayaknya air makin naik, jaga-jaga kita masih ngerja bareng
bangun dan panik mereka. Akhirnya semuanya panik, kami keluar. Dan waktu keluar jalan itu pun adik sepupu saya dan nangis. Saya kan ngekos berdua, jadi saya sama dia itu sepupuan. Ngekoslah kami, ngisilah kami ke kos Ayu. Ayu sebelumnya juga udah bilang, Ayu dari atas kayaknya air naik. Tapi kan mau dengerin, kayaknya nggak naik ini. Saya nggak naik ke masjid ke atas, ke masjid saya karena kepikiran kayaknya kalau di masjid pasti ramai kali. Takutnya nanti nggak dapat tempat dan susah lah di sana. Kos di masjid di tempat yang saya. Di sana saya alhamdulillah sangat aman karena sama-sama. Jadi saya nggak terlalu sedih walaupun kayak adik ibu saya ini orangnya panikan juga, orangnya panikan, nangis, kayak nggak tenang. Saya dan hari Rabu itu nggak bisa mendengar orang tua saya. Saya dari pagi ada saya chat, tapi centang satu. Tapi saya insya Allah kayaknya nggak apa-apa orang karena dia Cepaniang, tapi tempatnya itu di tempat tinggi, di bukit. Dari situ saya nggak bisa mendengar orang tua saya. Saya cemas, jadi cara saya mengatasi cemas saya selama banjir itu saya pergi-pergi. Saya nanti kan kosnya Ayu ditanjakan, saya nanti turun kos saya, bisa saya balik lagi. Kalau di dalam kos itu saya nggak tenang, jadi saya naik lagi ke atas cari jaringan. Nanti saya pergi kemana-mana, saya jalan kaki sampai kaki saya sakit dari saya. Tapi kalau saya duduk tenang tuh saya nggak tenang di kos, di kamar maupun tidur. Dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya masih nggak dapat kabar dari orang tua saya. Dan hari Senin sore, alhamdulillah saya dapat kabar. Itu saya udah merasa agak tenang. Jadi itu aja sih saya rasain sama banjir. Jadi menurut Anggi lebih mendominasi nggak tenang tuh karena belum dapat kabar, bukan karena kondisi itu. Kondisi saya selama masih banjir itu santai, tenang. Kayak ini nggak perlu dicemasin, nggak perlu ditakutin. Apa yang terjadi jalanin aja dulu. Tapi setelah dari banjir itu waktu baris-baris barang itu kayak mulai terasa barang-barang rusak. Saya udah selamatin barang-barang penting di atas lemari, tapi semuanya jatuh basah, nggak ada yang selamat. Jadi yang selamat emang cuma yang saya bawa. Barang-barang yang paling rusak, motor rusak, semuanya rusak. Apalagi catatan saya itu yang paling bikin sedih catatan sama buku, karena catatan itu saya buat dari semester pertama sampai dengan sekarang, tapi semuanya rusak, nggak bisa dibaca sama sekali, robek juga semuanya. Buku-buku yang saya beli itu yang bikin paling sedih. Sama motor juga, motor alhamdulillah udah diperbaiki